Aku masih muda, tidak butuh asuransi. Benarkah demikian? Jadi, yang butuh asuransi siapa? Benar banget. Yang butuh asuransi hanya orang yang sudah sakit atau meninggal. Tetapi, mereka sudah tidak bisa beli asuransi. Karena asuransi dibeli dengan kesehatan. Dibayar dengan uang atau premi. Dan orang yang sudah sakit atau meninggal sudah pasti ditolak oleh perusahaan asuransi. Jadi, mumpung masih sehat, masih muda, ayo beli asuransi. Justru karena masih muda, Anda wajib punya asuransi. Kenapa? Karena Anda sudah bekerja, sudah punya income. Tentu Anda tidak mau tergantung sama orang lain. Ketika sakit, jangan sampai Anda ngerepotin orang tua yang sudah membesarkan Anda dan sudah memberi Anda sekolah dan juga kemampuan untuk mencari penghasilan sendiri. Jadi, mumpung masih muda, Anda wajib ya punya asuransi. Kenapa? Simak berikut ini. Alasan pertama, karena masih sehat dan biaya asuransi murah karena masih muda. Alasan kedua, sakit biayanya mahal. Tentu kamu tidak pengen kan tabunganmu jebol hanya karena bayar biaya ketika sakit. Apalagi bila kantor tidak menyediakan asuransi kesehatan. Waduh, bisa gawat loh. Boro-boro mau nabung, malah habis buat bayar ketika sakit. Gawat kan? Nah, alasan ketiga, biaya kesehatan usia tua jauh lebih mahal. Jadi dengan pertambahan usia, maka tubuh kita menjadi menurun kesehatannya. Dan itu juga meningkatkan resiko. Jadi, biaya kesehatan usia semakin tua, semakin meningkat. Jadi, masih muda, beli asuransi lebih murah ya. Alasan keempat, masih muda harus beli asuransi karena biasanya perusahaan asuransi membebaskan dari pemeriksaan kesehatan. Apalagi bila Anda tidak membeli manfaat dengan uang pertanggungan yang sangat besar, maka Anda bebas dari pemeriksaan kesehatan yang kadangkala bikin ribet dan tidak disukai. Karena itu, beli asuransi selagi muda ya. Alasan kelima, tahukah kamu ketika keluar dari rumah sakit, biaya rumah sakit yang mahal dapat saja membuat kita menghabiskan seluruh tabungan kita dan kebangkrutan bisa terjadi. Karena itu miliki asuransi supaya ketika keluar dari dirawat di rumah sakit, semua biaya rumah sakit bisa dibayarin oleh asuransi dan tabunganmu tidak habis untuk biaya rumah sakit. Jadi cegah bangkrut karena mahalnya biaya rumah sakit. Alasan keenam, bila setelah berobat tidak punya asuransi yang bayarin, maka bisa jadi kamu terpaksa harus berhutang. Hutang dengan kredit card ataupun pinjam kepada teman ataupun saudara. Nah, kalau sampai harus berhutang dengan kartu kredit misalnya, maka setelah keluar dari rumah sakit, bukannya hidup dengan tenang, malah dirimu harus mencicil hutang. Bahkan karena pinjamnya dengan kartu kredit, ada bunga yang harus dibayarkan. Jadi lebih mahal lagi daripada biaya berobat yang telah kamu habiskan. Pilih cicil hutang setelah keluar rumah sakit atau cicil asuransi saja sebelum terjadi sakit, supaya setelah sakit tidak perlu pusing. Buat kamu cowok-cowok yang masih punya impian ataupun cewek-cewek yang punya impian
suatu hari kelak kepengen berumah tangga, punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, asuransi adalah salah satu tools yang bisa membantu mewujudkan impianmu di masa depan. Jadi, harus segera cicil premi asuransimu supaya impianmu bisa terbantu untuk diwujudkan di masa depan. Tahukah kamu, dengan memiliki asuransi, maka kamu juga meringankan beban dana darurat. Tahu kan, kalau masih single, dana darurat wajib kamu sediakan minimal 6 bulan penghasilanmu. Tujuannya bila terjadi hal-hal darurat seperti mobil rusak, kebanjiran, PHK, ataupun musibah yang lainnya, kamu masih punya waktu 6 bulan untuk mencari income yang lain. Tetapi kalau kamu tidak punya asuransi ataupun dana darurat, maka dana daruratmu karena nol, semuanya akan terbebani kepada tabunganmu bila terjadi masalah seperti ini. Terus, biaya hidupnya dari mana kalau tidak punya dana darurat? Nah, ketika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan biaya mendadak, bila kamu punya asuransi, setidaknya dana daruratmu tidak terganggu dan kamu bisa menggunakan asuransimu untuk kondisi darurat, misalnya kecelakaan ataupun musibah-musibah lain yang membutuhkan biaya segera. Wah, bisa diringankan beban dana daruratmu karena asuransi. Alasan berikutnya adalah membangun dana pensiun sejak dini. Anda tentu tahu bahwa setiap kita tidak mungkin bekerja seumur hidup sampai Tuhan memanggil kita. Tetapi ada waktunya kita ingin menikmati apa yang sudah kita bangun selama ini dan menikmatinya bersama keluarga. Karena itu ada yang namanya masa pensiun. Tetapi satu yang pasti, ketika memasuki masa pensiun, kita membutuhkan yang namanya biaya hidup atau yang disebut dengan dana pensiun. Dan itu hanya dapat kita bangun, kita ciptakan ketika kita masih muda, ketika kita masih aktif bekerja. Bila tidak membangun dana pensiun dari dini, maka kemungkinan besar di masa pensiun kita masih harus bekerja. Tentu Anda tidak mau seperti itu, bukan? Alasan terakhir, mengapa di usia muda Anda harus punya asuransi adalah persiapan dana pendidikan anak-anak. Karena ketika suatu hari Anda menikah dan memiliki anak-anak, maka adalah satu kepastian Anda harus menyiapkan dana pendidikan untuk pendidikan anak-anak kelak. Bila Anda telah mempersiapkannya selagi muda, sebelum menikah, maka akan ada sejumlah uang yang jauh lebih besar ketika anak-anak Anda sudah lahir dan masuk usia kuliah. Karena itu, pertimbangkan baik-baik dan persiapkan asuransi Anda sejak Anda masih produktif dan masih muda. Satu yang pasti dalam kehidupan kita adalah kita tidak dapat mengulang waktu atau masa muda. Waktu atau masa muda adalah sesuatu yang tidak bisa kita jamin. Tetapi dengan perencanaan yang baik, maka waktu muda kita akan menjadi masa emas terbaik untuk masa depan kita yang lebih terjamin. Bila cita dan cinta keluarga bukan hanya sangat penting, namun segalanya, Anda perlu kontrak likuiditas agar cerita keluarga tidak menjadi derita. Ambil langkah tepat, cicil premi asuransimu sekarang untuk hari depan yang semakin hari semakin baik. Bila waktu adalah uang, selagi masih ada waktu, uang dihasilkan. Bila waktu telah tiada, siapa yang akan menyediakan uang untuk keluargamu? Jawabannya adalah kontrak likuiditas. Hubungi Ilen ya. Ini adalah nomor kontak Ilen dan juga sosmed Ilen. Terima kasih sudah menonton.
Sampai bertemu di video-video berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat. Bye-bye.